Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar materi mengenai bagaimana cara kita dalam menentukan ide pokok. Untuk menentukan ide pokok ini bukan hal yang baru bagi kalian karena di kelas 4 sudah diajarkan. Nah, di sini Pak Guru akan mengajarkan beberapa cara sederhana bagaimana agar mudah dalam menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf. Perlu kita ketahui bahwa ide pokok ini memiliki nama-nama lain. Ada yang menyebut pikiran pokok, ada yang menyebut gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan utama. Yang intinya kesemuanya itu memiliki makna yang sama dengan ide pokok. Di dalam sebuah paragraf yang baik, itu terdapat kalimat utama dan juga terdapat kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide yang menjadi dasar sebuah paragraf atau cerita. Atau ide pokok itu adalah masalah utama yang ada di dalam sebuah paragraf atau cerita. Masalah utamanya apa di dalam paragraf tersebut? Itu akan menjadi ide pokok. Intinya bahwa dalam mencari ide pokok, kita harus tahu paragraf itu membahas tentang apa. Perlu diketahui juga bahwa ide pokok biasanya ada di dalam kalimat utama. Nah, maka untuk itu dalam menentukan ide pokok, apa yang nanti disampaikan oleh Pak Guru, kita harus mencari dulu kalimat utamanya. Ada beberapa cara sederhana dalam mencari ide pokok. Yang pertama adalah kita ambil langsung dari kalimat utama. Jadi apabila kita sudah menemukan kalimat utamanya, kita langsung menuliskan kalimat utamanya itu menjadi ide pokok. Contoh di sini adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kita lihat di situ dari paragraf tersebut kita bisa mengetahui bahwa kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Kenapa? Karena kalimat di awal paragraf itu mewakili isi dari isi paragraf tersebut. Nah, maka kita menulis ide pokoknya bagaimana, Pak? Menulisnya kita tulis atau ambil langsung dari kalimat utamanya, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini yang kita tulis secara langsung. Kita tulis apa adanya. Itu adalah cara yang pertama dalam menentukan atau mencari ide pokok. Cara yang kedua yaitu mengurangi kata dalam kalimat utama. Hal ini dilakukan apabila kalimat utama yang kita temukan di dalam paragraf tersebut terlalu panjang. Kita lihat kalau kita ambil secara langsung, maka keseluruhannya kita tulis. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Tetapi cara yang kedua ini kita boleh mengurangi beberapa kata yang kita anggap tidak terlalu berguna. Contoh di sini adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Artinya kita menghilangkan satu kata di situ yaitu buah. Itu adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu dengan cara membalik atau menyimpulkan kalimat utamanya. Kita lihat di situ tadi bahwa kalimat utamanya ada pada awal paragraf, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita lihat cara yang ketiga membalik atau menyimpulkan kalimat utamanya. Maka ide pokoknya bagaimana? Yaitu kita lihat, kita jadikan menjadi lebih sederhana. Kita simpulkan kalimat utamanya ini, yaitu manfaat buah kedondong. Atau boleh berbagai manfaat buah kedondong. Atau boleh kita cari padanan kata dari kata manfaat.
atau sinonim kata dari manfaat untuk menggantikan kata manfaat. Contohnya adalah khasiat buah manfaat atau kegunaan khasiat buah kedondong atau kegunaan buah kedondong. Nah, ini merupakan manfaat, khasiat, kegunaan ini adalah sinonim atau padanan kata sehingga boleh kita gunakan. Kita lanjutkan cara yang terakhir yaitu cara yang keempat. Cara sederhana yang keempat yaitu menyimpulkan isi paragraf. Cara yang keempat ini kita lakukan apabila kalimat utamanya kurang mewakili isi paragraf. Contoh paragrafnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau hewan pemakan daging. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kita lihat di sini pada paragraf tersebut bahwa kalimat utamanya ada di akhir paragraf karena di sini membahas mengenai sapi. Hewan ini adalah sapi, tetapi kalau kita jadikan sebagai ide pokok, ini kurang mewakili seluruh isi dari paragraf tersebut. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyimpulkan isi paragraf secara keseluruhan. Itu apa jadinya? Yaitu ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Di situ dijelaskan ciri-ciri sapi apa? Yaitu berkaki 4, hewan herbivora, kemudian dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia, kemudian pada Idul Adha sering dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, maka ide pokoknya dapat menjadi ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Itu tadi adalah 4 cara sederhana bagaimana caranya untuk menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru bisa bermanfaat bagi anak-anak dan bisa dipraktekkan pada sesi-sesi berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.